Puji syukur milik Allah, teman-teman sekalian. Malam hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Sebelum memulai kajian, tadi saya di belakang sudah saya sampaikan ucapan selamat saya buat Kang Idai yang sudah menempuh hidup baru. Tadinya mau diwawancara nih, apa pesan dan kesan dan perasaan selama seminggu ini sudah menjalin pernikahan, supaya memanasi Anda semua yang datang di sini. Gitu. Lamun datang bengep berarti Anda nggak usah melangkah ke pernikahan. Pas datang katanya geus behak pan banget. Jadi seminggu ini biasanya kalau seminggu beda ya, kalau seminggu di kuburan dengan seminggu di rumah itu beda. Awal rumah tangga biasanya segalanya indah dulu, awal. Kan saya pernah sampaikan awal menatap juga indah. Saling menatap dua-duanya senyum, wah endah pokoknya malah. Saya juga jadi pengen lagi. Masa-masa itu gitu maksudnya. Lihat, saling berpandangan, senyum. Saya pernah cerita, kalau dulu awal nikah mah ada yang di sini nempel makanan, yang itu ada yang kotor, aku elapin ya. Oh gitu. Tinggali ke 10 tahun mah, eta geuleuh nempel. So, bersihan geuleuh. Itu bedanya. Bahkan kalau mau kentut saja izin dulu, mau kemana, ke belakang ya rada mules gitu. Tapi lamun geus 10 tahun mah tidak, beledak gue di dinya. Gitu, fine aja lah, biasa di situ. Ya biasanya seminggu masih indah, sebulan rada indah, nanti berikutnya lah. Itulah yang sesungguhnya, ujian sesungguhnya. Bagaimana kita mengelola hati, bagaimana disinilah figur seorang pemimpin itu akan diuji gitu. Tapi kita nggak akan membahas bab pilpres, walaupun udah deket-deket nih ya gitu. Karena di masjid nggak boleh membahas politik katanya. Kita membahas Quran dan Sunnah saja. Walaupun ada merempet, nah itu mah akibat gitu. Baik, teman-teman sekalian, sekedar murojaah, judulan aslinya ada teka pikir judulnya naonnya. Baik, ini murojaah saja. Saya yakin yang hadir di sini adalah para perindu surga. Orang-orang yang ingin nanti dipertemukan dengan Rasulullah di jannahnya, betul tidak? Kita ingin reunian lah nanti dengan Rasulullah, tapi yang ngisi pengajian nanti Rasul. Karena pengajian di mall di surganya, ya kebayang live streaming deh gitu ya. Tidak ada, di sana mah sudah tinggal menerima hasil saja. Makanya kita semua ingin akhir hidup kita indah, semuanya masuk surga, apalagi mimpi kita. Satu hal yang memang jadi cita-cita besar orang yang beriman adalah ingin dipertemukan dengan Rasulullahnya, dengan Rasulnya. Apalagi dalam hadis ini pikabitaeun, Rasul akan duduk di satu telaga mempersilahkan seluruh umatnya untuk datang. Nah pertanyaannya, apakah kita adalah orang yang termasuk dipersilahkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Nah ini yang mungkin jadi bahan renungan bagi kita tiap hari. Apakah kita akan termasuk yang dijamu oleh Rasulullah kelak di surga atau tidak? Rasulullah SAW, beliau menyampaikan satu wasiat lah, nasihat kepada para sahabatnya. Ukfulu li bisiti hisolin akfulakum bil jannah. Kalian jaga, kalian pelihara 5 perkara atau 6 perkara ini. Jadi kalian pelihara, jaga 6 perkara ini, wasiat Rasul. Maka jaminan Rasul apa? Akfulakum bil jannah. Aku akan menjamin kalian masuk surga. Karena 6 perkara ini pula lah nantinya akan banyak memasukkan manusia ke neraka juga. Nah, Rasul sampaikan yang pertama, dulu ada yang masih ingat atau belum pernah lupa? 1, as-sholatu, az-zakatu, al-amanatu, al-batnu, al-lisanu, al-farju. Nah, apalnya ya, karena Anda cepat lah daya tangkapnya. Jadi 6 apal. Apal aja tadi yang barusan disebut? Sholat, zakat, amanah, al-batnu. Apa batnu itu? Perut. Makanya al-batnu, orang Indonesia nggak bisa nyebut al-baten, jadi beteng. Jadi al-baten jadi beteng. Baten beteng. Nah, kemudian al-lisanu, lidah, wal farju, dan kemaluan.
6 perkara ini mampu dipelihara oleh manusia, dia selamat nanti. Allah akan jamin dia masuk surga. Karena banyak orang nanti di akhir zaman akan celaka pula dengan 6 hal ini. Yang pertama as-sholatu, ini sering kita bahas, apalagi sekarang musim ulang tahun sholat. Ya ulang tahun sholat ya, 27 Rajab. Walaupun ini masih debatable di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah. Yang pokok belum pasti terjadi 27 Rajab. Artinya masih ikhtilaf. Tapi bagi kita apapun siapapun yang benar, yang pokok sholatnya sudah turun, itu saja. Seperti nanti kalau bulan Ramadan suka ada peringatan nuzulul Quran. Biasanya tanggal berapa? 17. Dalam hadis-hadis malah ada yang menyatakan bukan 17 tapi 24 Ramadan. Nah, jadi masih debatable gitu. Jadi makanya yang susah tuh yang merayakan, kalau yang tidak merayakan mah aman-aman saja. Yang susah bisi salah ternyata bukan tanggal segitu. Tapi yang pokok esensinya, apakah 27 Rajab atau yang lain, sholat sudah turun dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah. Jaga. Kalimatnya bukan sholat tapi jagalah sholat. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah mengingatkan kalimatnya begini, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kalimatnya hafidhu. Kemudian kita sering menemukan kalimat aqimus sholah, bukan inimu ya, tapi aqimus sholah. Tidak begini, sholatlah, tapi aqimus sholah. Allah. Hamba Allah yang lain ikut ngaji, tong eleh ku ucing ah. Jadi aqimus sholah, dirikanlah sholat. Itu dia kena, siapa tahu naik mimbar. Dirikanlah sholat. Bahasanya sering diartikan dirikanlah, padahal aqimus sholat itu maknanya laksanakan sholat dengan sempurna, rukun dan syaratnya. Makanya bahasa Rasulullah SAW, man hafadho alaiha kanat lahu nurun. Siapa yang menjaga sholat, sholat akan menjadi cahaya. Wa burhanun, identitas, wa najatun, dan keselamatan pada hari kiamat. Tapi kalimatnya apa? Hafadho, menjaga, memelihara, bukan semata-mata mengerjakan. Saya nggak akan pernah bosan-bosan menyampaikan ini, karena banyak ya, jangankan anak zaman sekarang, ada anak zaman dulu yang hidup sekarang sholatnya masih belum bagus. Ya, ada zaman dulu yang hidup sekarang. Saya tega nyebut kolot, bukan nama anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Bahkan sebagian sudah meninggalkan dunia hitam. Tapi sholatnya masih ngasal. Saya pas sholat asar 2 hari yang lalu, ya si bapak hebat sekali, mungkin sudah profesional ya sholatnya. Tok 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 gancang, assalamualaikum teres. Ini gancang-gancang tinggi itu kumaha maca Fatihahna. Saya kebayang skill Fatihahnya gimana itu. Skill baca Fatihahnya itu kumaha. Kenapa secepat itu? Dulu saya pernah sampaikan, kita mungkin atau bangga atau tidak ya, karena rekor dunia dipecahkan di kita, sholat taraweh 7 menit beres dalam 23 rakaat ya. Saya 11 rakaatnya nggak berani. Ini butuh imam yang profesional. Harus kuat gitu. Napas lagi harus kuat. Saya mah susah gitu, komotos bunga kembung di tengah gitu, agak susah. Nah, padahal hitung-hitungan sholat yang benar ternyata bukan secepatnya. Kayak gini dulu lah. Kalau di kampung tuh, ukuran orang jago dalam baca Quran, kalau baca Yasin 5 menit beres. Kan gitu, berarti Yasin, kurang tereh lah gitu lah. Tiba-tiba, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in, sampai ujung itu cepat sekali. Saya termasuk yang lambat. Kalau dulu baca Quran tuh lambat, nggak bisa cepat. Kalau dulu mah, Yasin sampai 3 kali biasanya kan. Terus wal Quran sampai cepat sekali. Saya nggak bisa cepat. Makanya dulu indikator orang jago dalam baca Quran kalau lagi yasinan langsung cepat nutup Qurannya. Tek 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 nutup, oh jarago. Saya masih baca. Saya juga lewatan 2 halaman langsung. Yang penting mah beresna bareng lah gitu. Kadang-kadang gitu kan. Wah, cepat sekali gitu.
Padahal ternyata indikator baiknya membaca Quran bukan yang tercepat tamatnya, tetapi membaca Quran ma'a mura'ati tajwidihi, dengan memperhatikan tajwidnya. Karena Quran memerintahkan warattilil Qur'ana tartila, baca dengan tartil, perlahan-lahan, sesuai dengan tajwidnya. Jangan tergesa-gesa. Nah, sholat yang profesional juga bukan yang paling cepat. Kita lihat Rasulullah bagaimana. Rasulullah SAW itu, saya pernah sampaikan hadis ini di sini. Ada seseorang yang sholat, kemudian beres sholat yang menghadap Rasul. Rasul kemudian memerintahkan irji fasoli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Rasul tetap suruh dia mengulang. Rasul ingin tahu sebaik apa dia sholatnya. Ternyata sudah 3-0, tetap gitu-gitu juga sholatnya. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajarkan aku. Maka Rasul kemudian menjelaskan bagaimana sholat dari awal sampai akhir. Dan di situ ada poinnya apa? Tu'maninah, tidak tergesa-gesa. Jadi tenang. Tapi kalau kita tarawih, sok jujur, ngudag nu 2 tilu, ngudag 11. 11 lain karena kekeh menjuangkan sunnah atau misalkan menganggap salah 2 tilu, bukan, pondok. Yang 11 jadi pilihan. Alim dia Latif mah panjang. Mata cari lagi. Kenapa Bu sholatnya di sini? Di sini 11 rakaat nggak ada ceramahnya, pondok-pondok bacaan. Tuh. Simple. Di kita mah yang paling cepat. Padahal sholat itu adalah salah satu yang dibawa jauh-jauh oleh Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu oleh Rasul, hadiah dari langit gitu. Rasulullah SAW mengalami satu peristiwa luar biasa. Diisrokan, Isra itu artinya apa? Apa Isra artinya? Kalau Isra lain amis di jero kadek. Perjalanan malam. Kita udah Isra ya, dari rumah ke sini perjalanan malam nih. Dari Mekah ke mana? Madinah. Masya Allah. Untung untuk kaci amis. Dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Pelebah mana Cirebon Baitul Maqdis teh? Pada di ujung Berung, kepada di Tuana Cileunyi. Di kalau sekarang Palestina atau Israel sekarang ya, Baitul Maqdis itu. Dari situ diangkat, dimi'rajkan ke langit. Kan timbul pertanyaan, kenapa harus ke Baitul Maqdis? Langsung itu angkat ke langit pan ya. Ini iseng banget kok Allah tadi bawalah ke jalan-jalan ke Baitul Maqdis. Justru itu untuk menunjukkan hujah bagi orang-orang yang nggak percaya. Karena dalam beberapa riwayat Rasul menemui beberapa kali kafilah di situ, beberapa kelompok. Sehingga ketika beliau mau menggambarkan Baitul Maqdis hafal, padahal sebelumnya belum pernah ke sana. Itu menunjukkan benarnya peristiwa itu terjadi. Dari situ naik ke langit, Rasul bertemu dengan para nabi. Ada lapis langit lah gitu. Allahu alam apa langit yang ini gitu. Kalau langit ini berlapis keberapa itu? Langit Al-Latif ke hiji menurutnya. Itu kebayang seperti apa? Apakah pakai oksigen atau tidak? Itu Allahu alam. Yang jelas ada langit pertama sampai langit ke-7. Ketemu dengan Nabi Adam. Sampai beliau menggambarkan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Tuh sudah ada. 60 hasta berapa meter? Sekitar 30 meter gitu. Dulu pernah saya sampaikan, karena kalau Nabi Adam pendek, ripuh, Bandungnya lega teuing. Baik, kita baru sampai tadi sedikit mengupas bagaimana Rasulullah mendapat hadiah sholat dari Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Baru sampai langit pertama ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana tadi? Oh iya, sampai Mi'raj ya. Ketemu dengan Nabi Adam. Kan di situ kisahnya mungkin teman-teman sudah pada hafal lah. Di zaman SD kita sudah banyak ada yang suka apa namanya rajabannya, peringatan Isra Mi'raj itu para ustadz sudah menyampaikan. Di situ beliau ketemu Nabi Adam, kemudian Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, bahkan terakhir ketemu dengan Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Artinya Allah ingin menguatkan hati Rasulullah bahwa apa yang didakwahkan selama ini benar adanya. Bahwa para nabi yang didakwakan selama ini betul-betul ada, bertemu. Maka saya sampaikan tadi,
Rasul menggambarkan tingginya Nabi Adam itu sekitar 60 hasta. Berarti 30 meteran ayam baru dicegananya. Saluhur alatip miran ayahnya. Ya kebayang lah karena di dunia itu cuman berdua. Hitut ge ka adenge salam dunia eta mah tuh. Udah kemarin duaan. Baru 2 orang. Nah, sampai dalam satu kisah diperlihatkan surga dan neraka. Dan endingnya adalah beliau diberi perintah dengan 50 sholat. Kebayangkan 50 sholat. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, dialog 50 berateuing. Umat Nabi Muhammad kan yang paling mini-mini. Karena kata Nabi, umat itu makin kesini makin parem. Oh. Godaan. Jadi makin menyusut. Saya pernah sampaikan, jadi jangan rendah hati yang pendek hari ini itu manusia masa depan berarti. Makin kesini makin menyusut, kecil gitu kan. Umat Nabi Muhammad terkecil, diberi 50 sholat, ribu tuh. Akhirnya tawar menawar, nah ini wallahu alamnya kita hanya terima dengan akidah saja. Kemudian turun sholat itu jadi 5 rakaat atau 5 waktu. Kebayang 50 waktu, wah sigana mau bisa gawe orang teh. Sholat we terusnya dialatip we terus di dia teh. Makanya kudu anu nganteuran. Nah, sampai 5 waktu sholat ini. Rasulullah SAW kemudian setelah Isra dan Mi'raj ini mempunyai tugas baru dari Allah yaitu menjaga sholat 5 waktu. Ketika beliau berada di Mekah, sholat masih berjumlah 11 rakaat. 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, 2 rakaat sholat subuh, semuanya 2 rakaat. Kecuali maghrib. Lalu ketika hijrah ke Madinah, yang 2 ditambah 2 lagi. Kecuali maghrib dan subuh. Maghrib witirnya siang, kalau subuh karena panjang. Jadi Rasul itu kalau subuh mah sekitar 100 ayatan lah. Padahal kan Rasul yang berbicara begini, kalau kamu jadi imam perhatikan makmum. Ya, karena apalagi kalau makmumnya itu orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam semua di sop pertama. Biasanya dari muqaddimah saja sudah terdengar teguran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Wah, tanda itu, tanda. Jangan dilanjutkan. Tapi biasanya teguran langsung. Tapi kalau langsung Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, jembling. Sepi, senyap. Komo wal asr. Eta mah. Apalagi nu favorit. Inna a'tainakal kautsar. Sepi eta mah. Ini jembling karena sangat menikmati pendeknya. Nah, Rasul tuh aneh. Kalau jadi imam perhatikan makmum. Makanya jangan Rasul pernah ada menegur orang yang sholatnya kepanjangan. Dia bahasa Indonesianya sasangkleng. Apa ya sasangkleng itu? Iyalah gitu, satu sangkleng lah gitu, satu. Dia sholat baca surat Al-Baqarah kan bayang. Surat Al-Baqarah kan si kusoi we ngaimaman Al-Baqarah ripuh, bisa dikemer tekuateun. Sampai kaki teh geus kanan kiri guys, wah di guys goyang-goyang gitu kan, bisa kalau kepanjangan begitu. Nah itu baca surat Al-Baqarah sampai ada bahasa saya makmum yang walk out. Kenapa? Panjang teuing. Beres sholat ditegur, kenapa kamu selesai duluan? Bongan didinya panjang teuing. Terus sopan pisan dilaporkan ke Rasul. Ternyata yang dipanggil oleh Rasul siapa imamnya? Bilang kau menjadi imam jangan perhatikan makmum. Jadi perhatikan makmum, jangan keenakan sendiri. Biliki pas assalamualaikum warahmatullah. Bu makmum kemana ya? Karena semuanya meninggalkan karena kepanjangan. Nah, jadi itu Al-Baqarah. Makanya Rasulullah pendek. Kalau sholat maghrib beliau baca surat Tur. Surat Tur itu sekitar 3 halaman ya. Itu pendek itu. Pendek. Kalau beliau sholat subuh, rokaat pertama kadang beliau baca surat As-Sajdah 3 halaman, rokaat kedua baca surat Al-Insan 2 halaman. Itu yang pendek. Di urang maca eta kumaha dehemna ge sa masjid eta ngerasa. Oh, kalau kepanjangan begitu mah. Makanya kita mah ya level surat
nambah juga kepanjangan. Biasanya Al-Qari'ah lah. Itu pertengahan Al-Qari'ah gitu. Kemudian Ar-Ra'aita. Al-Ma'un kan suka apa? Ar-Ra'aita. Wailul gitu kan. Surat naon? Surat Wailul gitu. Surat Wailul gitu. Makanya saya pernah datang di satu masjid, itu sholat qobla subuh cepat sekali. Sampai saya baru masih ruku sudah ada yang qomat. Kenapa? Cepat sekali. Ternyata sidik punya sidik, mereka itu sholat qobla subuhnya hanya Fatihah saja. Tanpa surat. Nah pantas kenapa? Karena sholat subuhnya baca kul ya jeung kulhu. Apa yang lebih pendek dari itu? Makanya karena kan biasa sholat sunat lebih pendek. Kalau sholat subuhnya sudah kuliah jeung kulhu, berarti sholat qobla subuhnya apa? Tanpa pakai surat. Apalagi sholat subuhnya sudah inna atau ina. Yang lebih pendek apa Mas Arek? Qop, Allahu Akbar, segitu. Punya jadi aliran iritiah wae. Nah, makanya teman-teman sekalian, bahasa Nabi tadi yang saya sampaikan di awal, justru jagalah sholat. Pelihara, satu dari mulai kuantitasnya, kita sering bahas di sini. Dua, kualitasnya. Perhatikan gerakannya sudah benar atau belum, bacaannya sudah benar atau belum, tilawahnya sudah bagus atau belum, di masjid dilaksanakannya atau tidak, berjamaah atau tidak. Karena ada yang di masjid tapi tidak berjamaah karena telat wae. Datang asar 6:30 geus bubar tuh. Subuh datang 6:30. Imamna geus ka mana geus gawe gitunya. Artinya bukan hanya di masjidnya saja, tetapi tepat waktu dilaksanakan berjamaah. Jadi ukuran kualitas itu gerakannya betul atau tidak. Perhatikan, sok belajar lagi. Buka, sekarang banyak lah buku-buku kayak Ustaz Am bikin buku sudah benarkah sholat Anda, atau buku sifat sholatnya Syekh Albani, atau buku-buku yang lain lah. Yang penting ada marojinya, ada rujukannya dan itu benar. Silakan, ada sunnahnya. Biasanya lebih menenangkan kalau tiap-tiap sholat disebutkan, tiap gerakan sholat disebutkan dalilnya. Itu lebih menenangkan. Gitu. Kita pelajari, kalau bisa cari kajian yang di situ membahas sholat sunnah apa, sholat kaitan dengan sunnah Nabi kaitan dengan sholat. Jadi jangan sampai ke tiba heula ngaji bab sholat, batur geus ka bulan. Ya bulan mah urusan dunia. Kalau sholat mah urusan akhirat. Jauh mana dunia bulan dengan akhirat? Jauh akhirat. Jangan pernah merasa malu kalaupun kita sudah berumur, kalau kita mau belajar lagi. Karena yang akan pertama kali dihisab di hadapan Allah apa? Sholat kita. Apalagi kalau kita coba berkaca ke satu ayat dalam surah Al-Hasyr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk kepulangannya hari esok. Jadi hendaklah setiap diri memperhatikan untuk hari esoknya. Apa? Bukan hari esok, hari Rabu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, bukan itu. Tapi kelak Allah akan menjemput. Kalau Allah menjemput kita, sudah siap tidak dengan amal kita? Pede belum kalau Allah menjemput besok lusa? Kan orang, wah ini kajian paeh, emang ngeunah paeh gitu. Ya, nu paraeh teu balik deui. Nya kajian paeh orang masih gapan aya anak muda tuh. Kadang saya mah udah nggak takut mati, padahal geus maot mah ceurik. Bahkan sedang sakaratul maut ada yang meneteskan air mata, nyeri bejana gitu. Situ percaya cobaan nggak sok? Kan jangan ajak-ajak saya, cukup saya mentalkinkan Anda aja. Yang merasakan Anda. Artinya kalau Allah menjemput besok, sudah pede nggak dengan sholat kita? Kuantitas sholat sunnahnya. Kan kalau sholat wajib mau bisa tambahan. Sesemangat-semangatnya Anda ulah segaring sholat subuh ngan 2 rakaat, tambahan 4 rakaat dia. Yang semangat saya mah ya, kena semangat ya, kena semangat 45 ya. Kalau semangat mau sholat subuh tambahan 4 ayo keur ngedul, sholat subuh ke setengahna geus assalamualaikum. Lohor aduh panas soream lohor teh 2 rakaat tuh ya. Hitung-hitung sapar gitu. Memang aku sapar, kan jalannya beda, Kodama dia pas kadina kabupaten, jadi sapar ngajalan ke masjid iya, sudah sapar keluar daerah, luar kota kan kabupaten tuh. Makanya periksa kuantitasnya, jumlahnya, sudah pede dengan jumlah sholat yang kita lakukan.
Dua, kuantitasnya, dari mulai gerakannya, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Dari mulai takbirnya, ruku, sujudnya yang sempurna. Kemudian kedua tadi bacaannya, seperti dari mulai Allahumma ba'id baini, atau Allahu akbar kabirau, atau wajahtu, atau subhanakallah, itu boleh. Sok diperiksa, benar nggak bacaan kita sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Terus sudah tahu tidak terjemahnya? Dulu pernah saya tes di sini ya. Ini hafal doa tasahud kan? Hafal ya? Hafal teh sini tesnya. Sok pokoknya mah angke anu apal menang balik teu heula sok lah. Hafal doa tasahud dan terjemahnya. Siapa yang siap baca, ku saya diberi ongkos jang Grab, wih sok gratis. Tapi hanya kuotanya sampai ke Jungberung. Ai ka Garut mah jauh teuing atuh. Siapa yang siap baca doa tasahud dan terjemahnya? Entong nepi ka tamat, nepi ka masih dajal we. Oh nepi ka tamat namanya. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut, terjemahnya. Arab nama moal mungkin tak hafal. Kan dulu saya pernah cek ibu-ibu, "Bu, siapa yang baca bisa doa tasawuf?" Udah cari cing kabeh unu ngacung. Apa? Ngambek. Ustadz ngehina kami. Kami udah profesional loh sholat. No. Kenapa? Kami udah puluhan tahun sholat, masa nu gitu tak apa? Sama terjemahnya, Bu. Tamun eta mah Ustadz. Langsung ke, "Cek, apa tuh?" "Cek, eta ieu cek ieu untuk apa?" gitu. Ini makan insya Allah lah. Makanya yang sudah yang hafal boleh pulang duluan, silakan. Tuh, kenapa kepentingannya hafal? Kita supaya paham apa yang dibaca. Karena nggak mau kita membaca sesuatu yang kita tidak paham, walaupun sah sholat kita. Kemudian tilawah Qur'annya. Di sini udah sering saya bahas lah, bab tilawah harus bagus bacaannya. Kemudian berjamaah dan di masjidnya. Terakhir baru kehusuannya. Kalau husu mah hese, untung bukan syarat sahnya. Jika namun syarat sah sholat itu husu, lasut kabeh orang. Sok saya tanya, berapa lama kita konsentrasi sholat? Biasanya awal, Allahu Akbar, wah mantep. Tapi rokaat baru masih apa? Bismillah langsung bray. Mulai apa yang kita nggak ingat jadi ingat. Kalau mau ada yo, ibu-ibu jo senyum. Anaknya nonton, si mamah kunaon soal jauh seri. Ditanya, "Mah tadi kenapa tuh ketemu si mantan menikah sepkene?" Ya Allah tahu. Ya Allah sugante naon tuh. Ingat baheula masa pacaran, mapayang-pay galangan sawah terus jatuh duaan. Kan baheula can aya mall atuh galangan sawah baheula. Jadi kadang Allahu Akbar teh bray, apa yang kita tidak ingat jadi ingat. Segalanya terbayang. Nah, mampu nggak kita fokus? Makanya kan Nabi ngajarin tidak boleh sholat tuh memandang selain ke tempat sujudnya. Tidak boleh lihat ke atas, karena makin banyak yang dilihat makin nggak konsen. Kamu memperhatikan suku batur, ya Allah terorombeheun baradag. Ningalikeun, Masya Allah, komen ini mau kena Gusti, mau kena geus belewuk gitu dipakai kene. Sudah kucel ya Allah masih dipakai. Makanya hati-hati teman-teman yang di punggungnya ada tulisan aneh-aneh, hati-hati itu bisa menyita perhatian orang. Oh ya pas jangan lihat-lihat gitu deh. Ayat tulisannya jangan lihat-lihat kan. Jangan lihat-lihat gitu deh. Dan paling parah kan jangan tengok ke kiri kan gitu kan orang mah. Justru makin dilarang makin penasaran orang mah. Ada yang pernyataan aku panjang teh sampai kada bagimu Persib jiwa raga kami panjang ya nak. Makanya hati-hati teman-teman yang ada yang pakai jaket, pakai t-shirt yang ada tulisannya banyak, eta menyibukkan orang macam. Oh. Aya Jun mah t-shirt jadwal khotib. Aduh, jadwal khotib. Naon eta? Ahad kaiji Ustadz Imam, aduh Masya Allah. Makanya kan depan masjid tuh jangan banyak tulisan-tulisan. Kalau monitor itu boleh tidak? Kada sholat ningali, tapi kan kalau sholat kan ningali punggung orang itu dimatiin kalau sholat. Ya lihat tuh sholat. Tapi penting loh, pernah kejadian loh. Sholat tuh 2 lantai, masjid lantai atas, di bawah tuh dipakai sholat juga. Ngandelin apa? Kamera. Satu saat sound itu terganggu. Akhirnya kan di bawah kan nggak kedengeran tuh. Ini imam sudah sampai di posisi apa?
Mereka sedang pada sujud, akhirnya apa? Satu orang yang inisiatif lihat, imam lagi luhur, langsung Allahu Akbar, nah itu. Makanya memang enaknya idealnya masjid itu satu lantai yang bisa melihat imamnya. Karena dulu ada hijabnya terlampau tinggi kan, hijab tinggi, soundnya mati, kasihan tuh. Sampai ada ibu-ibu teh, ini kok lilanya imam teh, penasaran, hordeng diangkat, waduh. Imamnya guys sujud. Nah makanya kalau yang pakai hijab tinggi itu, sound itu harus bagus. Jangan sampai gangguan. Mending kalau suaranya stereo gitu, keras, imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu alamat itunya. Makanya harus terbaik gitu. Kalau tadi saya sampaikan gerakan, bacaan, kehusuan, makanya Nabi menyampaikan lihat ke tempat sujudmu. Terus jangan menahan buang angin atau buang yang lain lah gitu. Contoh kieu, ini punten lain bab geuleuhnya. Lagi pilek ngucur. Menang disusut heula teu. Karena kan ada yang punya pendapat kuota 3 kali. Atel set hiji. Gatel 2. Gatel 3, baru 1 rakaat kuota udah habis. Rakaat kedua kahandap ieu. Kumaha tah? Ditarik deui hese we. Kuota sudah habis, kalau melakukan gerakan lagi batal. Memiliki kiwan we ti beberege hese we. Digitukeun ngecelak ka handap gitu. Nah, makanya kalau saya sih lebih mengambil pendapat boleh ketika memang dibutuhkan. Bergerak di luar sholat boleh ketika memang dibutuhkan. Yang tidak boleh teh bergerak-gerak dalam sholat tanpa dibutuhkan. Eta puguh. Jangan sampai kieu kuota gagaro geus habis rakaat kedua masih gatel, tunggu udah nggak boleh bergerak tangannya, tapi apa? Punggung yang bergerak, set gituan we. Gitu. Atuh sarua wae eta mah. Makanya kalau mau sholat harus terbaik. Jadi kalau yang kita ngambil pemahaman kuota 3 atau repot tah, mata diawet-awet kuota rakaat set hiji, aduh tahan we gitu. Tapi dia nggak husu itu. Makanya harus yang terbaik sholat tuh. Termasuk tadi tidak boleh menahan sesuatu di antara 2 jalan kotoran kita. Apalagi misalkan tong boro-boro BAB-nya BA weh. Da teu kuat tuh, apalagi sholat taraweh, imamna panjangna kesel atuh urang teh. Jadi keheul ka imam teh. Perasaan imam teh Gusti. Kan ada yang 4-4-3. Pas rakaat ketiga sudah mulai kerasa. Pas ruku pembukaan sudah mulai pembukaan 7. Rakaat keempat 8. Ruku 9, tahiyat sudah sempurna. Sudah pembukaan 10, tages, imam kiana geus tinggal berapa mili deui tah. Pas assalamualaikum aspet, keluar. Batal teu? Batal. Tapi saeutik batal teu? Mau saeutik mau loba batal. Nah, makanya kata Nabi mending batalkeun ti awal we. Hanas kita berjuang mati-matian sampai keluar keringat dingin mempertahankan sholat. Berjuang supaya sholat kita nggak batal kieu we. Ya Allah, Gusti. Allahu Akbar. Dah hate teh bukan ngikutin bacaan imam, dikir we terus Allahu Akbar, selamatkan ya Allah, selamatkan. Malah husu. Sampai Nabi mengingatkan la sholat tabi hadroti to'am. Jangan tidak sempurna sholat ketika ada makanan di depannya. Kita melapar nih, makan, simpan di depan. Ngomong kan sholat tek, bakar hayam, Allahu, sengit kieu. Datang teh budak leutik nu teu sholat, set, coel. Waduh. Kikieuan ka urang teh. Aduh. Husu moal sok. Moal husu. Tungtuna teh eta bakar hayam beak setengahna. Tinggal 1 di pahana. Kang Ujangnya, Kang Ujang. Ya Allah, ngaganggu itu bismillahirrahmanirrahim. Kop. Nuhun apal kop orang Sunda eta bingung we Kang Ujangnya Kang Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Kop nuhun gitu we. Bacanya surat kop gitu. Jadi hati-hati itu bisa mengganggu. Makanya penting kita menjaga kehusuan. Walaupun di sini bukan syarat sahnya, tapi ruhnya dari sholat itu. Nah, makanya yang dimaksud menjaga kata Nabi adalah yang tadi. Dari kuantitas, kualitasnya. Di akhir zaman orang tuh nganggap sepele bab sholat itu.
Kalaupun sholat tadi, wah asal selesai kewajiban saja. Beres sholat, biasa aja. Maka terkena STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini ku jenenge STMJ. Ini sholat terus maksiat jalan. Apalagi tara sholat, juga maksiat luwih jalan deh gitu. Masih sholat aja begitu. Makanya Nabi sampai mengatakan begini kepada Bilal tuh, arihna bis sholat. Yuk istirahatkan hati kita dengan sholat. Makanya obat anti galau lain kudu makan putau, apalagi bapau. Itu tak bisa itu. Bapau bukan untuk penghilang galau. Galau mah hiji dah. Kita connect dengan Allah yang menguasai hati kita. Dari mana jalannya? Sholat. Jadi kalau sholat belum membuat bisa hati kita tenang, berarti ada yang salah dari sholat kita. Karena sholat yang benar itu membuat hati lebih tenang. Maka Nabi Imam mengatakan, bersabda begini, arihna bis sholat. Ayo istirahatkan diri kita dengan sholat. Kalau kita belum merasa plong, enak dengan qiyamul lail kita, berarti belum benar. Karena ciri orang-orang yang ngerasa bahwa dia dekat dengan Allah itu, kalau sudah qiyam itu beda. Rasa tuh asa enak gitu. Makanya kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Hendaklah kamu melakukan qiyamul lail. Lain qiyamul lail kayaknya, qiyamul lail. Fa innahu da'bus solihin, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Apa faidahnya, manfaatnya? Salat malam itu menahan engkau dari maksiat. Coba aja kalau kita malam sudah nangis, malam kita sudah salat malam, rek maksiat kita enak. Puntennya rek muka konten untuk parugu, lebar tahajud setan gepeng gitu. Nauzubillah min dalik. Nah, eta. Mantak dibuka teh auzubillahi minasyaitonir rajim. Setana ya gitu. Artinya ada yang menghalangi gitu. Dan beda kata Nabi, ketika bangun pagi dia pas pagi hari, malamnya dia sudah tahajud, dia lebih thayyibun nafs, lebih optimis menatap hidup. Walaupun Anda jomblo tapi tenang, nyantai. Kenapa? Allah sudah ngatur dan Allah akan pertemuan ahli tahajud itu dengan orang yang soleh insya Allah. Nutara tahajud deh. Makanya kalau Anda ingin punya pasangan yang terbaik, solehkan diri. Di antara tanda kesolehan lain sholat 5 waktu saja. Tapi harus ada plusnya. Apa? Sok sholat malam. Hati lebih optimis. Walaupun saya telaku baik asal asup surga. Bidadari surga lebih mantap daripada bidadari dunia. Bidadari dunia mah ada namanya kada luar sana lah gitu. Cantik tuh pasangan kita itu. Paling sebulan 2 bulan lah. 10 tahun kadang body biola jadi bas betot. Wajar bidadari dunia gitu. Tapi bidadari di akhirat mah insyaallah nggak akan pernah ada yang nenek-nenek. Sebab lamun di surga ini sareuk-seuk atuh di surga teh. Tepuguh taman surga. Ya Allah, Gusti nin wungkul. Walaupun berbikini tekabitan teu gitu. Makanya anu aralus wungkul. Makanya tenang hatinya. Semua urusannya dia yakin Allah yang akan membereskan. Lebih optimis menatap hidup orang yang udah benar sholatnya. 2 tadi zakat yang Allah harus yang Rasul amanatkan. Kadang ibu-ibunya ieu teh geulangna sakieu tah. Sampai pengen kelihatan teh, Bu ibu PRT paling mah eta palih ditu. Aduh. Bahkan lagi udah beres kajian teh, meni asa hareudangnya gitukeun. Pengen kelihatan apa? Antingnya. Kerudungnya dia diangkat hareudangnya. Kelihatan apa? Liontinnya. Bukan lionting gitu. Bahkan kadang-kadang disingsatkeun, gengge kelihatan. Aduh, gelang kaki hati-hati. Boleh silahkan perempuan membeli emas gitu kan. Karena kalau nggak mungkin kalau perempuan membeli mbak ya pasti emas gitu. Tetapi apa? Ada satu keterangan orang-orang waladina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang yang menimbun emas dan perak tetapi dia tidak menginfakkan jalan Allah dengan cara berzakat, maka kelak akan disetrikakan ke punggung dan lambung mereka. Itu bab zakatnya. Orang bertani, kemudian panen, tapi tidak berzakat. Bisa jadi Allah akan tahan butiran air itu dari langit supaya nggak turun ke bumi. Karena orang nggak mau berzakat. Kalau kita mungkin kayaknya belum wajib zakat nih, minimal latihan berinfak. Ingat beda infak dengan sodakohnya. Kalau sodakoh boleh dengan senyuman, kalau infak nggak bisa. Datang kencreng alatip senyum. Kenapa kamu senyum?
Maca dalil henteu, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu pada wajah saudaramu sedekah. Ya, saya mah wajah kenceng we, kenceng udah senyum ke kita tuh. Enggak ada kenceng cemberut kan? Kenceng itu senyum, mata lebar kan, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Kita tambah senyum lagi. Terus kisarkeun deui we. Sedekah eta ge kana kenceng. Makanya itu mah sedekah, tapi kalau infak itu kita ngeluarin karena Allah tuh meminta satu, kalau di badan kita Allah minta sholat. Kan gitu. Allah meminta sholat, tanda syukurmu. Allah kasih badan yang sehat. Di harta kamu Allah minta infakkan. Karena bahasa infak tuh mana kosot sodakotun min malin. Sedekah seorang tidak akan mengulangi harta. Ada orang yang datang, ya Rasulullah saya diperintah sodako tapi saya mah miskin Rasul. Kata Rasul, usaha kamu, sok dapat uang sedekahkan. Datang deh, ya Rasulullah gimana saya sudah usaha nggak dapat. Ya udah bantu yang paling miskin. Datang deh, ya Rasulullah yang paling miskin teh saya ya teh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Saya mah ya Rasulullah baru nyabak mimbar geus ngadeg-deg abdi mah cenah. Nahi munkar tuh wani Rasulullah tuh abdi mah alit jigana jangan mi alit coba peot hirup deui mun bahasa orang mah. Artinya udah banyak tuh akhirnya kata Nabi, kalau begitu tahan dirimu dari maksiat itu sudah sodako. Tapi kalau infak nggak begitu. Infak mah kalau bisa kita ngeluarin. Bahkan Nabi ngajarin ke umatnya tuh, kalau nih teman-teman di sini yang masih minta ke orang tuanya, Rasul itu ngajarin ada seorang pemuda datang dalam keadaan miskin. Rasul pernah menyampaikan seseorang yang membawa tali kemudian datang ke hutan, dia bawa kayu bakar dijual itu lebih mulia. Karena Rasul suka ngajarin al-yadul ulya khairun min yadis supla. Al-yadul ulya khairun minal yadis supla. Tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Jangan bahagia ketika kita diberi. Bahagialah ketika menjadi orang yang memberi. Ini mudah-mudahan nih banyak anak-anak mudanya. Sok ke depan sing barenghar lah. Nanti kalau ketemu saya tong lupa ongkosan. Gitu. Tuh kayak tangah, saya mah bukan peminta-minta ya. Insya Allah. Kita latihan untuk menjadi orang yang tidak menjadi pribadi yang meminta-minta. Walaupun hak kita meminta ke orang tua, tapi minimal bahasa saya pernah dibahas di sini, kalau kita belum bisa memberi kepada orang tua, jangan jadi beban orang tua. Sok belajar mandiri, mandi dan nyuci sendiri gitu maksudnya ya. Jadi belajar bersedekah walaupun dapat dari uang jajan, sok uang jajan 5.000, sudah sedekahkan 4.000. Sok. Lihat apa yang terjadi, habis uang kita. Allah akan ganti. Percaya cobian we. Terapinya gitu. Apa kurang nggak uang Anda? Karena kalau pengen kaya itu banyak ngeluarin. Sekali lagi ya, kalau Allah ingin cukupi banyak ngeluarin. Itu rumusnya. Rumus kalau kita ingin banyak dicukupi oleh Allah, cukupi orang lain, keluarin. Tong sieun miskin, nggak ada ceritanya Pak Haji miskin gara-gara sering sodako. Bangkrut Pak Haji tuh, eta sering sodako jeung zakat, tapi ka CF ka orang miskin jarang. Bahkan Rasul mah gini, hampir mirip dengan saya. Aduh. Maksudnya gini, Rasul pernah datang, kata Rasul tuh, kalau gunung Uhud ini jadi emas, nggak akan bertahan 3 hari di rumah saya akan bagi-bagikan. Paling disesakeun yang mayar hutang, kata Rasul. Mirip saya gitu. Mun saya punya 100 miliar nih, saya hanya sisakan 1 miliar buat di rumah. Yang lain saya bagi-bagikan Anda. Ustaz mun saya kumaha ngalamun deui we. Apaan menang ngalamun eta na ge. Ngalamun ban. Mun boga 100 miliar saya bagi-bagian nih, sok 100.000 ewang was. Jangan membagi-bagian pas pilpres, pas pileg nanti ditangkap oleh KPK-nya gitunya. Jangan seperti itu. Jadi bagi-bagikan. Rasul begitu. Jadi beliau nggak akan mau menahan hartanya banyak-banyak di rumah. Tapi beliau hanya sisakan buat kepentingan yang penting saja. Nah, oke, 3, amanah. Amanah itu sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk dijaga. Di akhir zaman susah sekali orang akan menemukan orang yang amanah. Kan sekarang teh lagi parebut amanahnya, mantak tinggal dipotona nu baeud. Senyum, aduh. Banyaklah saya juga mau disebutannya, ayah dokter gigi anu, banyak tuh dari mulai rumah saya sampai ke sini semuanya pada bagus-bagus senyum. Ada yang dari masjid dengan tulisan ayah nuker kieu, macam-macam lah. Semuanya senyum-senyum dalam memperebutkan amanah. Padahal teman-teman sekalian, amanah tuh berat. Kalau Anda nggak bisa, cukup buat saya aja. Ya,
amanah itu pernah ada seorang sahabat namanya Abu Dzar. Beliau protes kepada Rasulullah, ya Rasul, ala tastakmiluni, kenapa engkau tidak beri aku jabatan? Karena yang lain dikasih nih posisi. Abu Dzar tidak dikasih. Apa kata Rasul? Ya Badar, innaka do'if, engkau tuh lemah. Wa innaha amanatun, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Wasatakunu nandamatan yaumal qiyamah, kelak akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ila man akhodaha bihakin, kecuali orang yang mengambil dengan cara yang benar. Mohon maaf, misalkan ada orang jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, RT, RW misalkan. Dia tempuh dengan cara yang tidak benar. Dia haus ingin dapat jabatan itu. Allah nggak akan tolong dan Allah tidak akan berkahi orang itu. Jadi kalau dia mengambil ke rumah tadi berkahan, di akhirat itu akan menjadi penyesalan. Jadi para caleg dan para aleg nanti ya, anggota legislatif, bupati, wali kota, banyak menyesal di akhirat kalau mereka satu, cara menjemput jabatannya tidak benar, dua, setelah menjabat dia tidak amanah. Nah, itu beratnya. Tapi itu mau berat, kumalamun amanah jadi sekretaris, jadi bendahara sama. Di kita kadang ada tuh amanah menerima tabungan murid, pakai belanjos gitu, belanja terus. Pas samen, orang dulu mah samen, samen. Apa samen teh bahasa kita mah sekarang tuh semesteran, akhir tahun ya. Biasanya kan tabungan dikasih, bingung, kenapa? Uangnya habis. Berarti dia nggak amanah. Makanya hati-hati teman-teman, belajarlah menjadi orang yang mampu bisa menjaga amanah. Dititipin motor, ulah dipakai lah, akarnya tidak dipakai. Kalaupun nanti kita boleh make, pelihara. Pas dibalikin naon? Nah, motor tek tadi mah full tank, nama geus strip geus gegeteran gitu kehandap teh. Berarti kita nggak amanah menjaga. Termasuk hati-hati orang yang sudah menikah. Siapa yang diamanahi? Suami diberi mandat menjaga anak orang. Bukan anak sapinya, anak orang. Dengan kalimat apa? Saya terima nikahnya. Tuh. Artinya si orang tua memberikan amanah itu kepada kita. Matak ya, para laki-laki jadilah Anda laki-laki sejati yang layak untuk bisa menerima amanah dengan baik. Karena seorang bapak tuh ingin anaknya dijaga dengan baik. Bahasa saya, seorang ayah ingin anaknya dicintai, anaknya disayangi seperti dia mencintai anaknya. Seorang ayah ingin anaknya dibimbing masuk surga seperti dia membimbing anaknya masuk surga, gitu. Nah, kalau Anda jadi suaminya nerima amanah itu, ketika jadi istri kita, waduh, salah sautik kepret, langsung dipolak-balik, plak, waduh. Sautik dengkek, cecek, bandingkeun, waduh. Dulu ketika hidupnya bersama orang tuanya enak, makan dan jeung nasi wae, pas urang mah jeung liwet sarua keneh atuh nasi mah. Jadi dulu nasinya pandan wangi, di kita raskin wae. Dulu makannya enak-enak, sekarang jadi susah. Bajunya bagus-bagus, sekarang jadi jelek. Hati-hati, bisa jadi itu kita nggak amanah tuh. Sok jaga buat orang tua atau mertua kita itu kelak menjadi percaya bahwa anaknya bisa dijaga. Kenapa? Itu amanah. Kadang-kadang puntennya ini banyak yang kejadian tuh. Ketika sudah diamanahin tuh, dia udah terima tuh amanah itu. Kemudian dia menemukan pada si istrinya itu sesuatu yang dia tidak sukai. Geningan geus 3 bulan aslina kieu geningan, ampun pisan Ya Allah, goreng adatna kacida boga pamajikan teh. Kamari ka mana wae, akang pan geus dibejaan kan gitunya. Kadang-kadang dia menemukan di istrinya itu, Masya Allah geningan kieu aslina. Selama ini dia tutup-tutupi, ternyata walaupun dia cantik tapi bau, misalkan jarang mandi misalkan. Atau mohon maaf, dia bagus penampilannya tapi kata-katanya nggak terjaga. Geus liat karena mah udah daripada begini, udah kita akhiri saja rumah tangga kita. Dah lo gue dah beres. Daripada riut kurang mengurus ente. Padahal yang namanya menikah dia siap menjaga amanah ini. Sakuatna sampai dia mampu gitu. Justru yang paling pokok ini tantangannya. Jadi baru 3 bulan melihat kekurangan ini sudah mundur gitu. Ada yang baru 1 tahun melihat kekurangan ini sudah mundur gitu. Makanya lalu kemarin ketika menyebut saya terima, konsekuensi hukumnya apa? Karena dia bertanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan orang tuanya. Nah, bet daek atuh nikah jeung eta.
Dengan kita menerima dia, siap dengan segala kekurangannya. Ulah siap dengan lebihnya. Ayo lebih nama tuh kudu siap, geus siap insya Allah. Gelis nama nggak usah iya udah pasti siap kan, nya cantiknya solehah mah gitu. Udah pasti, tapi goreng adat nama kan centang tuh. Malah aya orang presentasi kejelekan biasanya. Pasti awal orang mencintai seorang awalnya apa dulu? Kelebihannya dulu. Kenapa kamu suka dia? Insya Allah rajin kajian. Aduh. Ini pernah loh. Ini keluhan seorang perempuan ketika di TSM tuh, Ustadz, saya udah menikah selama 2 tahun. Saya dibuat hijrah sama dia ketika kami sama-sama kuliah. Dialah yang membuat aku hijrah. Bahkan dialah yang memotivasi aku sampai aku menutup aurat seperti ini. Nah, alhamdulillah sampai Allah takdirkan kami bisa menikah dan dia menjadi imam saya. Ketika tahun pertama fine-fine saja, alhamdulillah masih kekajian. Tapi tahun kedua mulai al-ngedulu, wal kasalu, gitu, wal malesu. Mulai virus bosen datang. Da kajian gitu bosen tuh. Ngaji eta kene. Da emang Islam pengulangan. Sok eta Anda bosan enggak salat? Aing mah salat maghrib itu 2 rakaat. Aing ini variasi pisan sih. Cing atuh kali-kali mah meni bosan 2 rakaat setengah kayak gitu. Kan teu kitu kan. Yang namanya ngaji mah kitu kan, pengutus pengulangan. Anda bosan tuh baca Quran 30 juz bolak-balik tiap Ramadan? Kan tidak, memang begitulah. Orang yang mampu bertahan dengan kebosanan kejenuhannya dia akan berhasil gitu. Nah, ini sampai ada kejadian begitu. Suaminya tahun kedua sudah mulai enggak kajian, bahkan plusnya ke masjid sudah tidak, plusnya tahajud sudah enggak, sholat pun sudah lalai. Nah, aneh Ustadz, dulu dia yang membuat saya hijrah. Dia yang menasihatin saya supaya saya bisa menjaga sholat, tapi justru dia sendiri yang kemudian meninggalkan seperti itu. Nah, itu godaannya teman-teman, maka istiqomah itu berat. Makanya jadilah figur laki-laki yang siap mengemban amanah dengan baik. Jangan sampai nih ke depan ya, kalau Anda nanti menikah, ketika melihat ada kekurangan istri, salah delete. Ngadelete mah gampang, nu hese teh neangan-anak. Ngadelete mah gampang. Keur menang hese tetenya. Perempuan tuh banyak, enggak kamu aja, udah lu gue Udah gitu hese menyesal dia. Banyak yang menyesal gitu, karena sudah dia ngedelete. Hese payu, karena dulu teh hanya dia yang mau menerima. Gitu. Ayeuna geus sebenarnya saya tuna minta balik deui rujuk punten hatiku sudah tertutup buat kamu. Aku sudah mau menikah kok. Please atuh deh, enggak mau udah. Kamu sudah bilang lu gue Emangnya gue siapa sih gitu. Memang hanya kamu saja yang suka sama saya. Banyak loh laki-laki yang lain yang suka. Dulu aku menerima kamu tenon pedah karunya. Kasihan aja ke kamu gitu kan. Hanya aku yang care ke kamu, hanya aku yang kasihan ke kamu, hanya aku juga yang menerima cinta kamu. Walaupun banyak yang lain, tapi aku menerima cinta kamu. Gitu. Mata baru karasa, baru nyaho tuh laki-laki kayak gitunya. Makanya takade tong gampang mutuskeun. Kecuali kalau dia minta putus duluan. Aduh, naon pertahankeun. Mata mau minta putus duluan, talian tong cenah kabur. Kecuali kalau Allah yang memutuskan. Nah, itu. Kalau yang memutuskan mah gimana lagi? Ya sambung kembali dengan yang lain. Ya kalau Allah memutuskan mah sambung lagi dengan yang lain. Lalu poin berikutnya 4, albatnu beteng. Perut. Maksudnya apa? Lain sekarang buncit atau tidak buncit. Tapi jaga dari sesuatu yang Allah tidak sukai, Allah haramkan. Bahkan orang yang waro, yang makruh saja dia tinggalin. Sampai sekarang saya nggak mau makan jengkol. Ngeunah pisan mah jengkol teh naon? Sieun pas saya ngaji di Al-Latif, yo aduh, jadi bauna kan pakai speakernya jadi ka mana-mana. Apalagi muazin, hati-hati tuh. Allah, itu kebayang mah sa-RT-eun tah sa-RW. Jadi Rasul tuh paling suka wangi. Apakah bayangkan makan jengkol nggak imaman atau misalkan pas waladolin, mulai nyus, waduh saya tahu. Nah itu makanya Nabi mah dulu melarang orang makan bawang mentah gitunya, apalagi ayam mentah itu, ikan mentah bahaya itu, beras mentah juga kan jangan. Nah keremian kayak. Jadi yang menimbulkan bau-bauan. Makanya teman-teman di sini yang ikut klub atau aliran Al-Ududiyah itu hati-hati kalau mau sholat sikat gigi dulu lah. Kalau saya sih nggak pro yang mengharamkan, tapi saya nggak suka rokok itu aja.
Saya nggak berani mengharamkan, tapi saya juga tidak menganjurkan. Karena kalau rokok baik kita anjurkan semuanya merokok, anak, istri semuanya ngerokok anjurin. Kalau baik kan, nah, berarti ada masalahnya, gitu. Ada masalahnya. Makanya teman-teman yang muroki, ngerokok atau al-ududiyah gitu. Ududiyah sok lah. Mulai hati-hati tinggalin kalau kira-kira kan misalkan taruhlah makruh. Makruh itu kan nggak disukai. Nggak disukai oleh siapa? Kalau Allah nggak suka lebih baik tinggalkan gitu kan. Lebih baik tinggalkan. Ustaz kok abim tinggal ke mata rokoknya digayem ya nama. Mangga gitu. Aduh. Jadi kamari mah digedut mah digayem mah tereh beres gitu. Mangga. Pilih pada nyobian, don't try this at home gitu. Untuk profesional aja itu. Nah, jaga perut dari yang haram. Mungkin kalau makan babi ningali beungeut ge horeamnya. Makan babi, makan bangke. Wah, ngomongnya bangke hayam masih pengen daripada bangke hayam mending hayam hirup hayam mati. Mending hayam mati. Hayam mati kan nggak butuh bangke. Nggak berarti bangke. Kalau bangke pasti mati. Nih, minum darah, pengangguran pisan, muncit sapi orang calangap bagaimana? Kayaknya enggak deh ya. Walaupun gimana enggak, tapi mungkin bisa jadi menjaga perut kita bukan dari yang diharamin yang itu. Kita udah bisa kayaknya lewat lah itu, kita nggak mungkin makan babi, makan bangke, minum darah, atau makan sesajen, da orang melin kuntilanak. Walaupun saya pernah sampaikan dari dulunya jin sudah ngerti kesehatan. Bukti apa? Mintana dawagan. Ya. Minta dawagan, teu Coca-Cola jeung Sprite coba. Terus apa? Kopi pahit. Wah, tahu banget dia karena kalau pakai gula bahaya, apalagi pakai creamer. Siganya makanya jin sudah tahu kesehatan, minta kopi pahit tiba heula mantep eta jin. Cai asem, air putih, nggak mau Coca-Cola, Fanta, Sprite udah nggak mau, air bersoda. Saya baru ngeh sekarang. Pantesan jin jurik ngajarin kita kesehatan. Kenapa? Dia nggak mau gula dipakasih gula, kopi terus kopi pahit. Yang sehat kan kopi pahit. Plus apa? Dawagan. Telurna dadar atau dikulup? Dikulup, disimpan. Nggak mau telur dadar pakai minyak. Nah, mantep lah. Ayamnya dikumaha coba nggak digoreng, dibakar kakak ayam teh mantep pisan eta jurik bener ah. Jurik sangat memperhatikan kesehatan ya. Nah, mantap ya. Jadi kita banyak belajar ke jurik dah. Jadi orang sesajen, makan itu haram kan, tidak boleh makan sesajen gitu. Nah, kalau sekarang bisa jadi kita mengkonsumsi mungkin barangnya halal, tapi kita jemput dengan cara yang tidak halal. Wah, hati-hati, menang nipu atau hasil riba atau hal yang lainnya gitu. Nah, itu masih lebih panjang lagi lah nanti. Kan saya ditanya, Ustadz kumaha lamun ngisi pangaosan di tempat yang pokoknya mustamina PKS Wungkul. PSK maaf, kok PKS. PSK Wungkul. Wih nate di pasihan bolu Amanda. Tarima entong. Di PSK teh, di bere bolu Amanda, di PSK, tarima entong. Atau di amplopan, ya Ustadz kanggo ongkos. Aduh. Terima jangan. Lamun kitu teu meunang kayak kumaha lamun kita bukan nasi goreng nu beli PSKKB. Apa harus kita tanya seorang-seorang, punten dupi neng profesi naon neng? Aduh. Punten PSK lewat. Ieu mah kanggo anu halal rezekina wungkul. Kan dulu ada yang anak bapak mah haram jadi PNS. PNS kerjanya gajinya dari mana? Dari pajak. Pajak tuh campuran. Ada yang haram, ada yang halal, ada pajak mungkin puntennya prostitusi, minuman keras masuk gitu jadi gaji PNS. Geus anak bapak mah kabeh jadi pedagang. Ikuti Rasulullah jadi pedagang. Jadi pedagang anu meulina PNS kabeh. Kumaha? Mah ya. Wayahna nanya heula, "Bapak PNS punten Pak, abdi teu nampi" gitu. Datang li, "Bapak naon?" "Pedagang." "Jujur teu pedagangna Pak?" "Insyaallah moal payu dagang itu." Kita dagang bakso eta tanya heula profesi atuh riweuh gitunya. Nah, abdi mau ojek online, jujur henteu gitu. Nembak henteu. Tah eta itu kan repot tah. Kalau gitu mah. Jadi yang pokok mah akadnya dengan kita suatu yang halal. Tapi hati-hati, ada orang nanti waro, dia betul-betul hati-hati, dia tidak memakan kecuali yang betul-betul halalnya.
Jadi kalau bagus mah ayam itu boleh menyembelih sendiri? Tidak boleh, haram menyembelih sendiri itu. Boleh menyembelih sendiri? Tidak boleh, haram itu. Set, boleh, kan tadi saya bertanya, boleh menyembelih sendiri? Tidak boleh, haram menyembelih sendiri. Banyak menyembelih sendiri, menyembelih ayam dengan tangan sendiri itu lebih bagus gitu. Makanya hati-hati, katakan atau ngalamun ngaji teh. Ayam disembelih gitu kan, boleh dimakan tidak? Dipasak heula atuh. Pencit gegel, mangga we terus. Aduh, emang enak, langsung cabutan buluna heula, digodog heula, masak gitu. Baru boleh dimakan, potongan heula. Aduh, ribu. Nah, perut, jaga perutnya. Karena nanti orang akan menghalalkan segala cara, penting beteungna seubeuh. Itu bahayanya. Berikutnya apa tadi? Lidah. Nah, ini sering kita bahas. Apalagi usum pilek dan pilpres. Hati-hati kalau dulu dengan lidah, sekarang dengan jempol. Kan jempol kita kadang-kadang kalau saya agak gemuk berarti memang kurang energik ya. Kurang olahraga. Kalau Anda yang jempolnya tipis-tipis berarti memang sering main kieu komo tukang game Mobile Legend. Wah, sigana ieu teh naramping gitu. Karena sering dibakar kalorinya. Wah. Kang sering olahraga Mobile Legend, eta mau olahraga jempol ungu set itu. Hati-hati, mungkin lidah kita terjaga, tapi waduh komen kita pedas-pedas. Makanya saya udah sering sampaikan, hati-hati kita yang sudah ngaji, jangan komen-komen baik, misalkan enak keluar ini, komenlah dengan cara yang baik. Jangan menyudutkan, apalagi menghina. Gitu kan? Berilah kalau mau memberikan tausiah, menasihat, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Saya termasuk yang nggak pernah komen, mau YouTube atau apa jarang ngasih komen. Kenapa? Kalau saya takut kenapa? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang menulis. Mungkin punten ucapan ini langsung hilang. Tapi kalau di sini kan jejak digital masih ada. Maka hati-hati, orang yang baik adalah yang bisa menjaga lidahnya. Di akhir zaman banyak orang celaka gara-gara ini. Sekarang kan banyak kasus, kebetulan memang ya jangan sebut orangnya. Gara-gara iya kan yang sekarang disidang, gara-gara ininya. Makanya bahasa Nabi, bahasa dalam mahfudot ini bukan kata-kata Nabi. Salamatul insan bihibdil lisan. Selamatnya orang manusia karena bisa menjaga lidahnya. Yang terakhir apa? Parji kemaluannya. Apa yang maksud menjaga kemaluannya? Dari mulai punten, yang teringan, jangan pipis sembarangan. Maksudnya jangan pipis sembarangan teh. Satu, Nabi jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Kemudian mohon maaf bersuci dari air kencingnya. Apalagi saya kadang melihat supirnya turun di truk kencing karena ban bergidik sintrek bontang-banting lelapkeun deui we. Kadang-kadang itu kalakuan lelaki. Kenapa? Karena laki-laki itu portable. Keur nonton Persib wae kan karena botol air mineral gitu alungkeun ka hareup. Diharap bisa anak kerating deng. Ya hati palakuan lelaki itu. Nabi menyampaikan tanazzau minal baul fa inna amata adabil qabri minhu. Bersucilah kamu dari air kencing kamu karena kebanyakan adab kubur karena itu. Anak air kencing. Itu siapa? Laki-laki biasanya. Nah, eta baru air kencing, komo cai nu hiji deui. Yang haram itu menumpahkan nutpah bukan pada tempatnya. Artinya bahasa vulgarnya menumpahkan mani bukan pada tempatnya, artinya bukan yang dihalalkan oleh Allah. Disebutnya naon? Zina. Yang banyak zina siapa sekarang? Anak muda atau anak tua? Anak-anak yang aja mandu kan ini aki timan aki geus zina Yang banyak terjebak tuh siapa? Anak-anak muda. Saya sudah jarang lihat aki-aki boncengan yang sini nih ngadaplok gitu. Oh, da geus motor lagi geus ripuh, sekali make motor masuk dikerok di mana. Yang sering boncengan sama perempuan tuh anak-anak seperti Anda ini, nu keur memejehna, keur kasep-kasepna, keur geulis-geulisna. Masya Allah, kieu sampai set alah, kalau ngagigir teh mending nikmat, apalagi make rok agak mini, resep teh ninggalin teh. Nah, set gitu. Apalagi make motor gede, mau lamun make Nmax atau Xmax pan, set, waduh eta teh. Langsung 2 jengkal tinggal tah. Biasanya udah nikah belum? Belum gitu mah.
Hati-hati kan banyak malam Ahad mereka datang hangout bareng, makan bareng, duaan-duaan padahal belum sah. Nabi tidak Quran tidak melarang zinanya langsung, tapi justru di sini mulai di sini wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kunci mendekati zina adalah ketika kita sering berhubungan bersama-sama dengan perempuan yang belum halal. Hati-hati, ngaji ke Al-Latif tapi berangkat berdua, boncengan, padahal belum halal, kecuali adik kakak atau emak jeng anak boleh, silahkan. Tapi kalau temen dah Ustadz nggak ada hati apa-apa, nggak ada apa-apa, hati kita udah retak kok gitunya. Yang nggak ada hati, biasanya yang nggak ada hati itu akan ada hati ketika sering ketemu. Dia hangat juga ya pelukannya, hangat juga kata-katanya, dia perhatian geningan. Udahlah daripada nu jauh-jauh bungkusnya nu aya tuh gitu. Pak, hati-hati itu. Apalagi ada orang yang udah khitbah, kita mau asa bebas sudah khitbah teh. Neng ayeuna bae da geus nikah jeung neng, can nikah ge jeung neng. Ti ayeuna we geus teu kiat abdi teh. Tuh seueur kitu setan mah. Akhirnya banyak orang nikah baru 7 bulan sudah ngelahirin. Akhirnya apa? Pas ini udah 7 bulan, mohon itu Pak Ustadz karasan prematur. Oh iya prematur. Berapa kilo? Alhamdulillah 3,3. Masya Allah prematur 3,3. Jag-jag di budak nate. Ini hati-hati berarti si DP-an tuh. Si DP-an lah. Wah mungkin ya namanya prematur 3,3 kilo. Ada satu hil yang mustahil itu. 7 bulan 3,3 kilo prematur tadi dirawat deh. Kan tapi jawabannya pinter. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin Pak Ustadz. Ese itu. Ari bagi Allah tidak mungkin mah ada orang. Pak Ustadz alhamdulillah abdi mah teu nikahnya boga budak. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Rieu teman. Itu menutupi dengan kesolehan katanya. Padahal mah aslinya tidak seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman belum siap nikah, ulah menyatakan lah. Tawa ka arateul mata gesok mah dibalas seman heula geura sok. Kunci tali dat ulah ketemu Neng. Kayaknya pas deh kalau aku menjadi imam buat Neng. Aduh. Akang udah kerja belum? Belum Neng. Gitu. Kuliah udah lulus, baru semester 1 Neng. Lalu siap nikah? Ya insya Allah saya siap menjaga komitmen karena orangnya setia. Tapi ya mungkin 7 tahun ke depan, nu gitu mengistung ditarima, nu gitu. Madasu. Masa depan suram, nu gitu mahnya. Kenapa? Ketika dia panjang 7 tahun itu bukan memanjangkan ibadah, memanjangkan maksiat. Saling memandangnya maksiat, memegang tangannya maksiat, berpelukannya maksiat. Matak supaya tong maksiat mending buru-buru tobat tuluy nikah. Nikah mah memandangnya ibadah, memeluknya ibadah. Bahkan memberi uang pun ibadah, berpahala sedekah. Aneh ari geus kawin, medit ari keur pacaran mah. Neng mau makan di mana? Mas dimakan. Geus kawin. Makan eueuh di imah nu aya gitu. Geus kawin. Riweuh, duit teh hese neanganna teh. Keur basa bobogohan mah. Ya pengen pizza. Ayo mau pizza yang mana? Aduh. Mau di mana? Sabu Haci. Hayu gitu. Kajian mahal, enek bae mar. Geus kawin mah geus ngaliwat teh di imah ngaliwat yang asin cocol tak asin gitu. Itu bedanya. Kenapa? Hawa setannya. Makanya hati-hatilah jangan membuka peluang setan untuk menggoda. Orang yang bisa menjaga kemaluannya sampai nanti halal di pernikahannya, orang akan jaga, akan jamin nanti masuk surga. Jadi satu menjaga sholatnya, zakat, amanah, perut, lidah, kemudian parjinya, kata Nabi aku akan menjamin kalian masuk surga. Ini PR di rumah, mudah-mudahan 6 hal ini jadi bahan renungan, jadi perbaikan. Sudah setengah 10 kurang, cukup kurang. Kan sekarang mukiam jadi harus istirahat lebih awal ya. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang semoga Allah mempertemukan kita kembali. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.